Ari kognitif teh naon kognitif teh? Kemampuan kognitif. Kan kognitif kemampuan penilaian kan maksudnya menilai satu kondisi atau satu keadaan gimana ya gitu. Itu bukan. Soal yang Hari soal gitu nah kok bentuk soal. Secara kognitif. Potensi kognitif. Kok disebutnya? Ini kognitif teh nalar. Penalaran. Ya maksudnya penalaran itu berarti kan menilai sesuatu kondisi kan. Menalar sesuatu. Iya, ding. Ini wawasan. Ini mah logika Pak, logika. Ya logika maksudnya. Hari eta mah aya istilah kan penalaran kognitif. Nah maksudnya arti kognitif sendiri teh naon? Penalaran kognitif. Penilaian ranah kognitif merupakan proses pengumpulan informasi tentang kemampuan berpikir peserta didik yang terintegrasi dengan penguasaan pengetahuannya. Maksudnya menyinkronkan ya nalar si peserta didik teh. Misalnya kita dikasih kasus nih, apa misalnya pemasaran marketing. Nah, diuji nalar marketing nanti sesuai dengan pengetahuan marketingnya. Gitu, misalnya di marketing itu kan ada teori-teori apalah gitu ya, human influence misalnya untuk mempengaruhi orang, terus cara melakukan penawaran barang teh mesti gimana, itu kan ada teori-teorinya, itu pengetahuan secara teoritisnya. Nah nanti di lapangannya teh kumaha sih gitu. Jadi kita teh memang secara mendasar kan kalau kita mau melakukan sesuatu gitu ya, biasanya kan kita mikir dulu, nah itu teh disebutnya sebagai penalaran ya, Bapak mah. Jadi gini, kalau kita misalnya Bapak nih mau jalan ke Jakarta, Bapak teh istilahnya berpikir dulu, oh ke Jakarta mau berapa hari, misalnya 3 hari, oke. Bapak harus berangkatnya mau jam berapa, misalnya mau berangkat subuh. Oh, Bapak harus cari dulu mau naik apa, mau mobil sendiri, mau pakai travel, mau pakai kereta, mau pakai pesawat. Nah, itu kan kita teh memikirkan hal itu dulu soal pemberangkatan. Nah, pemberangkatan sendiri kan banyak tuh. Nah, orang ada juga nanti yang tidak tahu bahwa kalau ke Jakarta ada bisa naik pesawat. Ada yang nggak tahu, berarti penalaran pengetahuannya dia kurang gitu kan. Atau misalnya, nggak tahu kan ada travel yang murah. Nah, itu kan pengetahuannya juga kurang. Nah, kalau yang pengetahuannya luasnya, tadi bisa lihat, ke Jakarta bisa pakai mobil pribadi, bisa pakai travel, bisa pakai bis, bisa pakai pesawat atau kereta misalnya ya. Nah, dari situ aja contoh kita bisa menilai, kebutuhannya kita apa? Kalau kita butuh ke Jakartanya cepat, waktunya harus segera datang ke sana, berarti harus pakai pesawat misalnya. Atau kalau misalnya nyantai aja di sana juga, berarti bisa pakai kereta yang ekonomis misalnya yang murah, atau pakai bis gitu kan. Pengen yang tepat waktu dan dekat langsung ke lokasinya, pakai shuttle bus misalnya travel gitu. Atau saya mau bawa barang banyak, bawa keluarga apa-apa, berarti bawa mobil sendiri efektifnya, atau ngerental misalnya gitu. Nah, itu salah satu contoh penalarannya. Nah, nanti selain soal cara berangkat, tadi kan di sananya mau berapa hari, nginepnya di mana, di hotel, hotelnya harus di-searching kita, ternyata searching hotel juga, pencarian hotel, kan sekarang udah gampang. Tapi kalau dulu, sebelum ada yang zaman yang sekarang, itu kan harus nelpon dulu hotel mana sih yang bagus, yang murah, yang bersih, yang enak gitu kan. Nah, itu kan perlu ditalar juga tuh. Dicari itu informasinya kan. Nah, itu kalau sekarang mah kan gampang. Buka aja Traveloka atau apa gitu yang ini hotel kan. Ada Red Doors, ada apa. Nah, itu juga orang nggak pada tahu juga tuh sampai ada Red Doors yang nawarin penginapan, tapi kayak modelnya kan di rumah-rumah atau di apa gitu.
itu kan jatuh lebih murah. Terus ada juga apa pagoda, apalah banyak kan sekarang. Nah itu hal-hal itu. Jadi intinya penalaran sesuatu hal yang memang harus kita lakukan sebelum melakukan sesuatu. Nah, itu modelnya gitu dan dipelajarin. Tapi ini mah contoh salah satunya ya, tapi dalam macam-macam soalnya tuh misalkan ya ini mah 5 orang bernama PQRST mengikuti perlombaan renang. Q mendahului P, S didahului oleh T, R berada di depan T, P mendahului R. Perenang yang menjadi juara kedua adalah Oh iya, sama. Nah itu teh harus dikolaborasi saat membaca itu. Ada yang ngebayangin. Iya. Nah, itu logikanya. Nah logikanya di situ. Ya tadi kayak Bapak tadi cerita soal mau ke Jakarta, kita teh kan ngebayangin, oh mau pakai apa nih ke sana gitu kan. Atau soal hotel dan penginapan kita nginep di mana. Nah itu kan ditelan, dipikirin gitu. Nah, contoh kasus yang barusan, saya pulangin lagi ke Bapak ini ngabayangkan. Sukses deh coba. 5 orang bernama PQRST mengikuti perlombaan renang. Q mendahului P. S didahului oleh T. R berada di depan T. P mendahului R. Perenang yang menjadi juara kedua adalah T. Benar? Benar. Hah? Benar. Bener tuh. Belum nah, dikasih itu dipecahin. Kok ada dipecahin? Di breakdown aja di kertas. Di breakdown di kertas. Nah, nanti ketahuan. Nah, itu Bapak tadi T. Coba sekarang kita lihat. Belum ada pembahasan. Iya, sok Bapak dibahas ayeuna. Naon eta P. Kan aya PQRST. Oke, terus nu kahiji naon? Q mendahului P. Q mendahului P. Oke. Terus? S didahului oleh T. S didahului oleh T. R berada di depan T. R berada di depan T. Terus? P mendahului R. P mendahului R. Q mendahului P. S mendahului T. R ada di belakang T. R berada di depan. Oh, R ada di depan T. P R di depan T. Terus? P mendahului R. P mendahului R. Muka dua jadi P atau lain T berarti salah. Mana? P mendahului R. P mendahului R kan gini si Ki iya mah pengacau unggul Ki mendahului P mah. Terus S didahului oleh T. Kan R berada di depan T. Ki mendahului P. Iya. Oke. Terus S didahului oleh T. Didahului oleh T. Ya. R berada di depan T. R ada di depan T. Berarti Nah, terus si P mendahului R berarti R. P R. R. Salah Bapak tadi dikira bukan menggunakan gitu ya. Gitu, jadi dijabarinnya tinggal dibayangin. Intinya harus kuat di ini penalaran yang maksudnya mau disebut mana otak kiri otak kanan. Kiri. Kekuatan imajinasi ke otak kiri. Iya. Harus kuat otak kirinya. Kalau otak kanan mah kan teori tadi rumus naon kuduna kieu eksak. Nah kita teh sekarang sekolah kita teh kebanyakan
dulu ya, makanya sekarang kenapa ada kognitif, ada apa, kan lagi menguatkan pemahaman otak kiri. Karena apa, ternyata pemahaman otak kiri atau secara imajinasi itu lebih konstruksi, lebih kreatif. Orang-orang kreatif itu otak kirinya yang kuat nih. Tinggal karena apa, segala sesuatu dia recordnya di memorinya itu, di otaknya tuh nge-record image, suara, sound ya, image, suara, terus apalagi intinya yang sifatnya audio visual lah. Itu yang di-recordnya. Nah, itu yang akan lebih cepat diaksesnya dibandingin dengan teori-teori itu, rumus, nah, itu pendekatan pemahaman rumus dengan pendekatan apa namanya, otak kiri ya, imajinasi, itu lebih ampuh gitu. Maksudnya gini, ada nih dosen atau guru ya, di depan kelas nulis rumus. Nah, ada orang yang nulis Evercloud ya, maksudnya apa adanya yang di situ, terus ngedengerin, oh caranya kia, langkahnya, step-stepnya kan ada ya kalau kita belajar rumusan. Nah, dibandingin dengan orang yang ngelihat aja, dia nge-record secara tadi audio visual. Dia nge-record secara visualnya saat guru nulisnya, step by stepnya, sama suaranya saat si guru itu menyampaikan tahapannya gitu. Nah, itu akan mudah diakses dan cepat diakses orang yang tadi, yang kedua, dengan menggunakan imajinasi. Kalau misalnya ditanya nih, itu rumus ini gimana? Nah, bahkan dia bisa sampai detil, dan kalau lebih kuat gitu ya, imajinasi lebih detil menjelaskan apa yang si dosen itu jelaskan gitu loh, dibandingin sama yang nulis aja di buku, dia memahami secara ini ya, otak kanannya gitu kan, itu akan lebih sulit gitu. Nah, makanya kenapa orang-orang kreatif itu otak kirinya itu lebih kuat gitu bro. Oke lah, sesinya hari ini cukup dulu ya, Neng. Nanti kita lanjut di yang lain-lain lagi deh.